Kali ini kita akan membahas 3 orang yang berjuang dengan penuh semangat dan bagaimana semangat itu menghasilkan keberhasilan. Di saat saya harus meneruskan usaha itu, di saat itu bapak saya sedang sakit. Karena usaha ini dipercayakan orang tapi kok tidak sesuai dengan ekspektasi ya, dipercayakan tapi disalahgunakan. Akhirnya orang tersebut yang dipercaya buka sendiri dan saya harus masuk ke dalamnya. Saya harus, kata bapak, saya harus mengamankan, saya harus meneruskan karena ibu aja usahanya babat alasnya sampai tulang belakang waktu itu gitu. Terus kalau bisa kamu yang nerusin. Di saat usia saya sudah 65 tahun, saya belajar memulai untuk menjadi desainer. Saya baru pertama kali menggambar orang, tapi ya tetap saya jalani. Kenapa rutan sana? Karena basic saya dulu dari awal rutan. Kenapa saya beli tas? Saya ingin mencari pasar baru, pasar yang belum begitu banyak orang buat, karena selama ini tas rutan masih jarang. Di seputaran Bandara Adi Sucipto, Lucia dan karyawannya sibuk. Lucia adalah pemilik Minbol Budal. UKM ini menjual cake yang khas. Para penggemar setia Minbol Budal menyebut cake ini cake jadul. Tempat kami itu punya ciri khas sendiri. Cake kami itu cenderung pendek, tapi rasanya pada pembeli kami, pelanggan kami bilang kalau rasanya memang beda karena itu memang jadul, tidak pakai pengembang, itu kelebihan dari kami. Tentu saja, di luar cake jadul, Minbol Budal menjual tipe cake lain. Ada cake basah, cake marble, dan varian terbaru dari usaha ini, yakni cake kering. Mendekati Idul Fitri kali ini, pesanan membludak. Menurut Lucia, perjuangannya menuju titik ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ia rencanakan. Di tahun 2017, Lucia dinasihati ayahnya untuk melanjutkan usaha cake ibunya. Sebelumnya, sang ibu memutuskan untuk berhenti membuat cake karena merasa sudah mengembangkan usahanya sampai titik maksimal. Memang, usaha cake ibunya cukup mapan. Namun saat ini Lucia sedang menikmati karir di bidang perbankan. Bagaimanapun arahan ayahnya ia terima dengan serius. Ia pun berhenti dari pekerjaannya dan menerima pesan yang diberikan kedua orang tuanya. Dengan segala logika terasa dari seorang pegawai bank, Lucia berketetapan hati untuk memajukan usaha cake-nya. Saya diminta ini mas, bikin cake sama bapak itu. Coba kamu bikin cake, tak tester gimana rasanya. Padahal bapak itu hanya bukan pembuat ya, hanya penikmat aja, yang suka merasakan sama kakak saya yang nomor 1 itu kalau ngicipin itu nomor 1, biasanya top gitu. Nah, terus bapak saya nyempolin, saya sangat gimana ya, di luar ekspektasi ya. Karena terus jadi terkenal mas kita. Jadi kita ada fasilitas pameran gratis. Kemudian kita bisa jadi goodie bag-nya setiap ada event dinas. Itu sempat pas acara di Plaza ini Ambarukmo, kami jadi goodie bag untuk tamu undangan. Perlahan, bimbingan Dinas Koperasi dan UKM, baik dengan pelatihan, bimbingan dalam melengkapi legalitas,
Juga fasilitas untuk pameran membawa usaha kek Lucia, yaitu Binbol Budal, ke kelas yang lebih tinggi. Kemudian merambet RRI, memfollow up saya, kemudian saya sering siaran di sana dan akhirnya jadi goodie bag-nya setiap event RRI Bintang Radio itu udah 2 kali Mas gitu. Jadi goodie bag tamu undangan kan setara udah bupati dan kepala-kepala dinas ya itu. Ibu waktu itu masih Sugeng tuh sempat melihat saya waktu saya siaran RRI, kemudian saya diwawancarai, saya kan banyak yang datang juga ke rumah untuk melihat produk kita. Ibu tuh merasa bangga waktu itu. Sampai lagi pada Mbak diam dulu, dengerin radio seperti sampai kayak gitu. Karena mungkin ibu tuh merasa berhasil ya, karena berhasil dari segi pemikiran beliau yang maaf ya ibu, saya hanya lulusan SD tapi bisa mengembangkan, membuat resep kek tape, bisa membuat inovasi, dan saya itu ini bener-bener ibu tuh kagum sama, dan kagumnya kok Diskop bagus banget gitu supportnya gitu. Binbol Budal lolos menjadi salah satu produk yang lolos kurasi di program Jendela Si Bakul. Jendela Si Bakul merupakan wahana dari Dinas Koperasi untuk mempromosikan produk-produk khas dari UKM Jogja. Jadi ini menjadi sarana prasarana bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan, untuk mendisplay produk-produk dari mereka yang tentunya ini juga sudah lolos kurasi. Jadi Jendela Si Bakul ini salah satu komitmen dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang didanai melalui dana keistimewaan yang tidak lepas dari 6 aspek yang ada di Si Bakul. Salah satunya adalah sarana ataupun pemasaran atau strategi pemasaran. Jadi prosesnya mereka bergabung di Si Bakul, para pelaku UMKM kita harapkan untuk mendatangkan dirinya di Si Bakul, mengikuti pembinaan, pelatihan, maka Pemda DIY kita afirmasinya adalah menyiapkan tempat untuk mempromosikan mereka, dan tempat itu tidak begitu luas menurut kami. Kita juga memilih sebuah tempat yang memang itu banyak publik yang hadir. Kita juga memperhatikan terhadap traffic dari pengunjung, ada di mall, ada di hotel yang sesuai dengan tujuan kita gitu. Nah, mereka sudah kita kurasi dan kita bersama-sama dengan tim independen untuk mengurasi produk tersebut. Tempatnya kita siapkan, sarana prasarana sebagian juga kita sempatkan, tapi mereka kita ajak untuk melakukan kolaborasi di antara mereka. Jadi Jendela Si Bakul ini juga menjadi ruang edukasi, karena untuk kolaborasi dari beberapa UMKM itu kan juga tidak mudah ya. Maka dengan tempat tertentu, luasan tertentu nanti akan ditempati oleh para pelaku UMKM yang kami kesepakatan dengan mereka, ada adminnya, ditunjuk oleh mereka, kira-kira siapa yang menjadi koordinatornya. Nah, dari situ mereka juga mengambil sebuah kebijakan, kesepakatan dari mereka. Di sini kita ambil ini menjadi ruang edukasi. Saat ini Jendela Si Bakul bertempat di Plaza Malioboro yang dipilih karena merupakan tujuan wisata yang terletak di lokasi strategis. Seluruh item yang dijual di Jendela Si Bakul telah melalui kurasi yang ketat sehingga bisa dipastikan mutunya memang jempolan. Di Jendela Si Bakul, produk terlaris dari Binbol Budal adalah mini bolu. Sesuai namanya, bolu ini berukuran kecil dan bisa dimakan dalam sekali suap. UKM lain yang juga hadir di Jendela Si Bakul adalah Anggun Rotan. Anggun Rotan dimotori oleh Panut Mulyo Wiyoto. Mulai awal saya berdiri itu, kenapa saya pilih tas Rotan? Karena memang basic saya sebelum saya punya usaha itu, saya ikut orang yang bergerak dalam bidang furniture, basicnya rotan, mebel dari bahan rotan. Kemudian saya sudah pengen usaha sendiri,
tapi tidak terjun ke dunia mebel, tapi dunia handicraft, khususnya tas rotan. Begitu terjun di bidang handicraft rotan, Hoki langsung menyapa Panut. Dia kebanjiran order. Alasannya, di masa itu produk handicraft rotan masih jarang, apalagi yang berkualitas tinggi. Keunggulan anggun rotan adalah desainnya yang terlihat mewah dan fashionable. Menurut Panut, 70% desain tersebut adalah gagasannya. Sedangkan sisanya, yang 30% adalah ide dari klien yang disampaikan kepada Panut untuk diproduksi. Anggun Rotan memiliki jejaring penjualan yang luas. Konsumennya tersebar dari wilayah DIY sendiri, Jakarta, Bali, bahkan hingga negeri Amerika, Turki, dan Yunani. Cara yang digunakan Panut untuk mengembangkan usaha persis sama dengan yang dilakukan Lucia. Saya itu selalu optimis, dan saya itu kenapa saya bisa seperti ini, saya itu selalu minta istilahnya dumpleng ke dinas. Jadi saya selalu ikuti, saya minta petunjuk dari dinas. Dari awal memang saya sudah pengen minta binaan dari dinas, terutama dinas yang terkait dengan UKM. Karena memang itu kan bapak kita. Jadi kita minta petunjuk untuk bapak kita, untuk demi kemajuan kita, usaha kita. Di jendela si bakul, produk Panut yang terlaris adalah dompet sangkar, tas webbing, dan tas sangkar. Konon, pembeli utamanya adalah generasi muda. Kenapa saya bisa masuk jendela si bakul? Ya mungkin dilihat dari produk saya. Karena apa? Karena masuk jendela si bakul itu tidak gampang. Di situ masih ada proses seleksi produk, terutama seleksi produk, seleksi kualitas, sehingga dan seleksi perizinan. Seleksi itu pertama kategori barang. Jadi barang saya masuk enggak kalau misalkan masuk jendela si bakul. Kemudian setelah masuk, kemudian model-model yang kita ajukan dikurasi. Kira-kira memenuhi enggak pasar untuk pasar di daerah ini. Kalau nanti model saya banyak, tapi tidak semua masuk kurasi. Jadi mungkin dari tim kurasi sendiri juga pilih-pilih menang produk yang potensial untuk di jendela si bakul gitu. Sri Rumayati atau akrab yang disapa dengan nama Ii Garjito adalah pelaku UKM yang produknya tampil di jendela si bakul juga. UKM-nya bernama Jumputan Sri Hadi dan usaha yang digelutinya adalah kain jumputan. Sri Hadi adalah nama saya, Sri, dan digabung dengan nama suami saya, Senoputro Garjito Hadi, yang artinya Sri itu baik, Hadi itu utama, jadi keutamaan yang baik. Ii yang seorang pensiun bidang perbankan pertama kali mengenal cara membuat kain jumput saat menjadi panitia pelatihan pembuatan kain batik dan jumputan di tahun 2015.
Awalnya ia mencoba menggeluti kain batik, namun ia segera sadar bahwa untuk membuat batik, seseorang perlu berada di satu tempat dalam waktu lama. Hal ini sulit dilakukannya, karena Ii sering menemani suaminya bepergian. Menurutnya, membuat kain jumput lebih bisa dilakukan sambil bepergian. Meski di tahun 2015, Ii telah mulai menguasai seni membuat jumput, ia tidak segera terjun menjadi pengusaha jumputan. Tahun 2015 akhir, saya ditunjuk oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, waktu itu namanya masih Kecamatan Mandrijeron, untuk mewakili lomba inovasi produk tingkat PKK Kota. Hasilnya saya juara 1. Nah, karena saya sudah menjadi juara 1, berarti saya tidak bisa mundur lagi. Kata suami saya, kalau kamu sudah juara ya kamu tidak mundur lagi. Itu sudah jadi kewajibanmu untuk melanjutkan. Nah, itulah sebabnya kemudian saya melanjutkan. Tahun 2017 saya baru mencanangkan untuk menjadi seorang pengusaha di bidang jumputan. Ii Garjito sangat senang mengikuti berbagai kurasi untuk mengikuti pameran ataupun program penjualan. Menurutnya, bahkan jika tidak lolos pun, seseorang bisa mendapatkan masukan yang berguna. Salah satu masukan yang menentukan langkahnya adalah saran agar Ii tidak hanya membuat kain lembaran, namun memprosesnya menjadi produk fashion. Belajar menjadi desainer itu saya lanjutkan lagi di tahun 2022 di usia saya yang ke-67. Saya ini termasuk orang yang suka ikut kurasi, karena saya berpikir bahwa dengan ikut kurasi saya bisa mengetahui kekurangan saya karena dinilai oleh orang lain. Kemudian saya juga tahu tren karena melihat banyak orang. Ii lolos kurasi jendela Sibakul di tahun 2020. Di Sibakul, produk Ii Garjito termasuk menjadi produk yang laris, terutama kamisol dan rok kamisol. Saat ini, jendela Sibakul menampilkan berbagai produk lebih dari 60 UKM. Tahun lalu, omset jendela Sibakul mencapai hampir 950 juta rupiah. Dan dari awal tahun hingga bulan Maret 2024, jendela Sibakul telah meraih omset sebesar 111.742.300. Jendela Sibakul Plaza Malioboro menawarkan berbagai karya UKM Jogja yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Jadi jendela Sibakul pencapaiannya menurut kami melihat terhadap multiplier efeknya ya. Multiplier efek itu tidak hanya bicara transaksi tiap harinya, tiap bulannya, tapi mereka kan juga bisa mengenalkan produk-produk mereka kepada para konsumen yang waktu itu di tempat itu mereka menghampiri mungkin belum mendapatkan atau belum punya keinginan untuk memiliki dari itu, tapi mereka bisa mendapatkan alamat atau branding dari para pelaku UMKM. Artinya kalau kita bicara bagaimana sebetulnya jendela Sibakul sekarang, kita sudah banyak memfasilitasi para pelaku UMKM dengan space yang kurang lebih hanya 6x9, tapi di situ sudah bergabung sekitar 80 UMKM, dan di situ menjadi capaian kami melihatnya bagaimana kemampuan dari SDM-nya. Mereka punya komitmen seperti apa? Ternyata mereka banyak yang komitmen, dan yang nggak komitmen seperti apa?
yaitu menjadi ruang atau menjadi fungsi kita untuk melakukan pendampingan pembinaan untuk mengajak mereka menjadi para pelaku. Itu mestinya yang paling penting adalah komitmen, mindsetnya. Yang kedua terkait dengan kelembagaan. Di saat bergabung di Jendela Sibakul, mereka harus punya minimal dia kelembagaannya jelas, punya NIB. Nah ini kan dampaknya seperti itu. Yang ketiga terkait dengan bagaimana manajemen keuangannya. Mereka punya KRIS, jadi artinya kan mereka sudah terdigitalisasi, dan ini menjadi salah satu sarana untuk kebijakan atau menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah untuk 30 juta UMKM masuk di digitalisasi yang tahun ini. Jadi ini juga menjadi dampak ya gitu. Selain ini bagaimana terkait dengan pasar atau pemasaran. Kalau kita bicara terhadap pasar pemasaran, ini kita lihat trennya, tergantung dari bulannya, tergantung dari tempatnya. Memang ada satu tempat yang waktu itu tempatnya memang cukup strategis, tapi dari kebijakan pengelola kita bergeser. Ini juga menjadi ada beberapa yang menurut kami ada pengaruhnya juga kalau kita bicara terhadap transaksi strategi pemasarannya. Produk-produk di sini banyak dicari oleh masyarakat, baik dari dalam kota maupun luar kota. Semua produk di Jendela Sibakul jelas bermutu. Semuanya adalah karya UKM-UKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui Sibakul Jogja. Setelah saya masuk Jendela Sibakul, bisa membantu pasar saya, jadi bisa membantu penjualan saya, karena penjualan saya yang saya dapatkan dari Jendela Sibakul ya bisa tergolong lumayan, dan pasti ada setiap bulannya, jadi untuk rutinitas setiap bulan ada. Saya harus berterima kasih pada dinas yang sudah membimbing saya selama ini, karena tanpa bimbingan dinas saya tidak akan seperti ini. Di Jendela Sibakul kami boleh menempatkan kartu nama sehingga orang bisa langsung menghubungi kami di rumah. Ini kan juga termasuk membantu. Tuh, efeknya bagus banget pokoknya. Saya tuh sama-sama saling menguntungkan. Dinas juga merasa berhasil dalam mendidik UMKM-nya. Saya juga beruntung karena untuk masuk ke toko-toko modern itu pasti ada kurasi dan kita selalu diikutkan, dan delalah aja kok kurasinya tuh bagus gitu loh untuk kami. Mungkin cocoknya di pulung saya ya, karena belum semua UMKM juga seperti saya. Mungkin pas ini kok delalah saja, tapi saya bersyukur ya dinas tuh luar biasa supportnya buat kami. Yang dirasakan ya kami jadi terkenal. Orang-orang lebih mengenal produk kita. Jadi dari segi brandingnya tuh jadi gitu loh Mas. Karena kalau nggak ada penyalurnya, kita bukan apa-apa. Kita hanya bikin tok, kita mau masarin kemana? Nggak tahu toh Mas. Lah di situ kok ada wadah, kenapa nggak digunakan?